Kesempatan terakhir bintang keturunan yang dulu menolak masuk Indonesia, calon bintang Indonesia. Meroketnya prestasi timnas Indonesia harus segera dimanfaatkan para pemain keturunan yang sempat menolak dinaturalisasi. Timnas Indonesia sempat mendapat penolakan pahit dari para pemain keturunan, namun prestasi skuad Garuda saat ini bisa membuat banyak darah keturunan tergoda. Kevin Dix kabarnya masih kepo dengan perkembangan pesat tanah air ibunda, sementara Ulla Romeni juga harus segera memilih skuad Garuda dibanding terus menunggu panggilan Belanda. Pintu membela timnas Indonesia juga masih terbuka lebar untuk Ian Maatsen dan Jayden Oosterwolde. Bagaimanakah peluang naturalisasi pemain keturunan yang menolak timnas Indonesia? Simak ulasannya sebagai berikut. Timnas Indonesia semakin dilirik pemain keturunan. Keberhasilan masuk ke ronde ketiga bikin pamor timnas Indonesia semakin melonjak, bahkan banyak pemain keturunan yang terpikat untuk mengenakan seragam merah putih. Salah satunya ada Mees Hilgers yang langsung optimis menatap prestasi timnas Indonesia. Padahal, awalnya pemain FC Twente sempat ragu-ragu membela skuad Garuda. Pasalnya Mees Hilgers sedang dipantau KNVB karena berpotensi menjadi pengganti Virgil van Dijk. Alhasil sang pemain enggak ingin terlalu buru-buru memilih timnas Indonesia. Mungkin agak terlalu cepat untuk menentukan pilihan bermain bagi Indonesia. Tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, ujar Mees Hilgers dikutip oleh RTVOS. Eliano Reijers juga sudah mantap memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Pemain PSC Zwolle ini ogah mengikuti jejak kakaknya, yakni Tijani Reijers yang berseragam skuad The Oranje. Nggak main-main, Eliano Reijers justru merasa sangat terhormat bisa memperkuat pasukan merah putih. Eliano Reijers telah memilih untuk berkarir di tingkat internasional bersama timnas Indonesia dibandingkan Belanda, tulis Media@, mengomentari naturalisasi Eliano Reijers. Beberapa bintang keturunan lainnya seperti Mauro Zijostra, Jairo Riedewald, Luca Evering juga semakin tertarik. Ketiga pemain ini enggak ingin melepaskan kesempatan emas, deretan bintang keturunan yang pernah menolak skuad Garuda diprediksi juga akan kembali tertarik. Ulla Romeni, salah satunya ada Ulla Romeni yang harus segera memutuskan ingin dinaturalisasi skuad Garuda. Pasalnya timnas Indonesia masih kekurangan striker gacor di lini depan. Sejauh ini Ulla Romeni masih belum ingin memutuskan untuk dinaturalisasi PSSI. Perasaan pemain FC Utrecht ini disampaikan langsung oleh Ragnar Oratmangoen. Saat ini Ulla Romeni sedang memikirkan dengan baik-baik. Dia bilang ke saya kalau sudah menentukan hasil akan memberitahu, ucap Ragnar Oratmangoen saat diwawancara Yusa Nugraha. Ex-striker FC Emmen ini dikabarkan masih menunggu panggilan dari timnas Belanda. Ulla Romeni disebut merasa layak membela skuad The Oranje karena tampil gacor bersama FC Utrecht. Sang pemain sudah mengemas 2 gol dari 4 laga di Eredivisie musim ini. Diketahui, Belanda juga masih kekurangan bom berganas di lini serang. Wout Weghorst, Memphis Depay, dan Donyell Malen masih kurang tajam untuk diandalkan. Keinginan kuat Ulla Romeni membela skuad The Oranje bikin PSSI sedikit pesimis. Ulla Romeni agak berat, hal ini terjadi karena ada hal-hal prinsip yang enggak sejalan. Untuk saat ini mungkin Ulla gak bisa. Tetapi untuk kedepannya kita gak tahu, sebut Arya Sinulinga. Namun bukan berarti peluang Ulla Romeni untuk membela skuad The Oranje bakal mudah. Pasalnya sang striker harus membuktikan ketajamannya di Eredivisie musim ini. Jika gagal tampil gacor, bukan mustahil nama Ulla Romeni akan kembali diacuhkan oleh Ronald Koeman. Ian Maatsen, kemudian ada Ian Maatsen yang masih memiliki kesempatan besar untuk membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong sempat ngebet mendapatkan pemain ex-Chelsea ini. Permainan menyerang Ian Maatsen sebagai bek sayap kiri bikin coach Shin terpikat. Pemain berdarah Jawa ini juga punya segudang pengalaman di kompetisi elit Eropa. Saat dipinjamkan ke Borussia Dortmund, dirinya berhasil mencetak 3 gol. Gacor bersama di Borussia, Ian Maatsen langsung ditebus Aston Villa dengan mahar fantastis 44 miliar euro. Sayangnya, harapan Shin Tae-yong untuk melatih sang pemain bakal bertepuk sebelah tangan. Ian Maatsen sampai sekarang masih ngotot ingin menembus starting line-up timnas Belanda. Namun, keputusan sang pemain ini dianggap salah besar karena sering diabaikan Ronald Koeman.
Ian Maatsen bahkan enggak mencicipi satupun menit bermain di ajang Euro 2024 lalu. Di turnamen ini, Ronald Koeman malah lebih memilih Nathan Ake untuk mengisi sektor bek sayap kiri. Padahal Ian Maatsen sudah berkorban menggantikan Frenkie de Jong yang dihantam cedera. Jika terus diabaikan Belanda, pemain Aston Villa ini masih bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya peluang Ian Maatsen untuk membela ke skuad Garuda masih terbuka lebar. Kevin Dix menjadi salah satu pemain yang paling diusahakan oleh PSSI. Bek tengah FC Eindhoven ini sempat dilirik oleh timnas Indonesia pada tahun 2022 yang lalu, pasalnya saat itu performa Kevin Dix sedang menanjak bersama skuad Loverne di Liga Denmark. Sayangnya, harapan skuad Garuda diperkuat Kevin Dix terhalang oleh restu orang tua. Gara-gara hal itu, Shin Tae-yong selaku pelatih sempat terkejut dengan penolakan dari sang pemain, pasalnya Coach Shin merasa Kevin Dix bisa mengangkat level pertahanan skuad Garuda. PSSI enggak melanjutkan proses naturalisasi Kevin Dix. Saya merupakan saksi bisu kalau sang pemain sangat tertarik membela Indonesia. Namun harus terhalang restu orang tua, kata Hassani Abdul Ghani. Terhalang restu enggak menyurutkan semangat Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia. Ex-pemain Fiorentina ini bahkan ketahuan mengikuti akun Instagram beberapa pemain skuad Garuda, mulai dari Martin Paes, Sandy Walsh, hingga Kelvin Verdong terpantau di-follow oleh Kevin Dix. PSSI sendiri kabarnya juga belum menyerah untuk menaturalisasi sang pemain. Dari bocoran yang saya dapat, memang ada tugas khusus yang diberikan oleh federasi ini ditujukan untuk menyelesaikan proses Kevin Dix, tutur Hassani Abdul Ghani. Perjuangan PSSI ini enggak boleh disia-siakan Kevin Dix untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Sang pemain diprediksi akan langsung menjadi andalan Coach Shin di jantung pertahanan. Dix bisa membentuk trisula bek tengah Eropa bersama Jay Itzes dan Mees Hilgers. Sang pemain juga bisa mengisi posisi bek sayap kanan yang masih dikuasai oleh Sandy Walsh. Jayden Oosterwolde, kesempatan besar juga masih dimiliki oleh Jayden Oosterwolde untuk pulang membela ibu pertiwi. Sebelumnya pemain Fenerbahce ini sempat menolak tawaran naturalisasi dari PSSI, padahal Jayden dikabarkan menjadi salah satu pemain idaman Shin Tae-yong di barisan pertahanan. Coach Shin ternyata menerima dengan lapang dada keputusan Jayden, namun netizen tanah air justru kurang senang dengan pilihan sang pemain untuk menolak skuad Garuda. Alhasil, banyak warganet Indonesia yang menghujat keputusan Jayden berseragam Belanda. Namun, peluang sang pemain untuk membela skuad Garuda masih belum tertutup, pasalnya Jayden juga gak berhasil menembus skuad utama Belanda di ajang Euro 2024. Bukan enggak mungkin Jayden akan memilih skuad Garuda jika terus diabaikan Belanda. Jika berhasil dinaturalisasi, sang pemain bakal menambah kedalaman lini pertahanan timnas Indonesia. Jayden bisa menjadi bek tengah kiri andalan Shin Tae-yong, karena punya potensi hebat, buktinya sang pemain sempat dirumorkan kuat akan diboyong oleh West Ham United pada musim panas ini. Dengan semakin meroketnya prestasi skuad Garuda, akankah para pemain keturunan yang menolak akhirnya memilih bergabung?